Kalaupun mati biarlah agak lapuk dikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mendoakan, jangan pernah lupa mendoakan. Da'autu lisyafi'i, aku doakan Imam Syafi'i fi salati, dalam salatku, arba'ina sana, cici loro telu papat 40 tahun mendoakan Imam Syafi'i. Sapa iku? Imam Hambali. Jenenge Ahmad bin Hambal, nama populer Imam Hambali. Kampungnya di Baghdad, Irak. Meninggal tahun 241. Padahal beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau sholat bismillahnya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Syafi'i sholat subuhnya pakai kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Imam Hambali subuhnya nggak pakai kunut. Tapi waktu Imam Syafi'i meninggal, Imam Hambali mendoakan Imam Syafi'i arba'ina sanah, 40 tahun. Di desa Semuli Jaya subuhnya pakai kunut apa enggak? Ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi kalau di masjid itu sudah pakai kunut, maka tidak perlu dirubah karena akan menimbulkan fitnah. Nah, makanya saya kalau diundang ceramah, Ustaz Somad, Ustaz jadi imam ya. Saya takut menimbulkan fitnah. Karena saya di dekat rumah saya, kalau saya jadi imam subuh saya baca kunut. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina birahmatika syarra ma qadait, amin. Aminnya cuma 5, sisanya ikut baca sama imam. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la ya'zu man adait tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja dulu. Ditutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau di awalnya salat, ujungnya salam. Kalau di awalnya sholli, ujungnya salim. Ini banyak juga imamnya live. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tapi tentu tidak kita perbaiki dalam sholat. Bukan dalam sholat, salah Pak Imam. Ada adab-adabnya. Dulu antara yang kunut dengan gak kunut sampai kelahi. Alhamdulillah sekarang sudah gak kelahi lagi karena sama-sama gak sholat subuh. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak saya sekarang sudah hijrah. Sejak dengar pengajian Ustaz di YouTube, dia sudah menjadi pemuda hijrah. Dulu nggak sholat Ustaz, sekarang anak saya itu sholat subuhnya, masya Allah, sholat duhanya pun udah pakai kunut sekarang. Dari balik kira di kamarnya jam 9. Allahumma bina fiman hadait. Ngomong-ngomong Ustaz, yang duha pakai kunut itu mazhab apa ya? Mazhab subuh telat. Nah, ada duha pakai kunut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus cerdas menerima perbedaan-perbedaan. Jangan mudah menyalah-nyalahkan orang, jangan main tunjuk membid'ahkan orang. Karena ketika kita katakan hei pelaku bid'ah, maka saat itu kita sudah mengatakan hei penghuni neraka jahanam. Karena bid'ah berarti neraka jahanam. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah itu sesat dan sesat itu masuk neraka. Selama ada dalilnya, selama ada tuntunannya, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Baca Yasin ada tuntunannya? Ada. Tahlil ada tuntunannya? Ada. Mendoakan orang mati ada tuntunannya? Ada. Maka tidak dibenarkan mengatakan bid'ah. Ini harus kita jaga. Ada preman
minum khamar, sabu-sabu, mabuk 20 tahun. Nggak pernah ada orang ngurus dia mabuk. Tapi begitu dia ke masjid, langsung dikritik. Kaki ente salah, tangan ente salah, ente salah. Apa kata dia? Aku 20 tahun mabuk, nggak ada yang bilang salah. Sekarang baru ke masjid 2 hari, sudah kau bilang salah. Akhirnya di masjid orang berantang bertinju. Kalau di masjid orang kelahi bertinju, yang ketawa yang main gaple di luar masjid. Lepak, untung kita nggak ke masjid. Maka sesama yang sudah di masjid ini tetap menjaga ukhuwah dengan sering-sering bersilaturahim. Bahwa ada orang berzikir jahar, ada dalilnya. Ada orang berzikir sir, ada dalilnya. Yang satu dia mau jahar, subhanallah, 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 subhanallah. Yang satu dia mau sir. Kita disuruh berzikir jahar. Kenapa? Karena azan jahar mengusir hantu dan setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota anjing melonglong. Kenapa kalau mendengar suara azan anjing pergi melonglong? Karena anjing melihat jin, setan, genderuwo, nyiblorong, sundel bolong, semuanya lari kabur. Anjing bisa ngeliat setan, anjing bisa ngeliat setan. Saya ingin ngeliat setan Pak Ustaz, pakai mata anjing. Makanya kalau ada orang yang kesambet, kerasukan setan, diganggu tuyul, tuyul nggak ganggu, tuyul cuma nyuri duit aja. Diganggu bapak tuyul, karena anak tuyul diganggu. Perbuatan apakah yang dibenci setan dan dibenci Allah? Perbuatan apakah yang dibenci setan dan dibenci Allah? Mengganggu anak tuyul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bacaan-bacaan itu menyelamatkan kita. Loh, saya sangka surat tilang. Rupanya betul. Janji tadi jam 10 kurang 10. Ternyata waktu cepat berlalu di desa Semuli Jaya. Kadang kita Bapak Ibu, Bapak Ibu Ustadz-Ustadz yang biasa ceramah atau yang Bapak-Bapak kepala dinas beri kata sambutan terasa itu. Kadang kalau hati kita sedang nyaman, waktu cepat. Tapi kalau kita sedang bad mood, lama sekali. Saya pernah ceramah terasa lama sekali. Kapan itu? Ceramah menjelang berbuka di hotel megah, mewah, asik, lama. Sepertinya jam nggak bergerak. Tapi akhirnya kabar gembira itu datang, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun demikianlah kultum menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita. Datang panitia, Ustaz, itu HP Samsung. Wah, sering kita tertipu kan. 60 menit tak terasa, mudah-mudahan bernilai amal soleh. Apa kesimpulan ceramah Ustaz Somad tadi? Jangan malu minta maaf kalau kita salah. Cuman pandai ceramah aja. Dia sampai sekarang nggak mau minta maaf. Saya nggak salah, ngapain saya minta maaf? Yang kedua, jadikan yasinan, tahlilan, pertemuan itu adalah sebagai silaturahim. Yang ketiga, yang kita lakukan itu ada dalilnya. Jangan mudah dibid'ahkan dan jangan mudah membid'ahkan. Jadi cuma 3 itu aja Pak Bupati aja 3, masa saya lebih? Beliau punya stempel, punya jabatan 3. Saya ikut aja. Terima kasih Ustadz Somad atas kehadiran dan waktunya di Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih sama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Utara. Ustadz dari tadi lihat apa? Lihat tulisan Desa Semuli Jaya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara. Lihat tulisan sekaligus foto saya.
Apakah sholat tahiyatul masjid itu termasuk sholat qobliyah? Oh, dia mau sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Masuk masjid, tiba-tiba jam dinding masjid itu sudah memberi tanda 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Kan ada jam yang gitu kan? Tinggal 2 menit, tinggal 2 menit, tinggal 2 menit, kata dia. Kita sholat qobliyah atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid kalau dilaksanakan tidak dapat qobliyah. Tapi kalau dilaksanakan qobliyah, otomatis dapat tahiyatul, tapi jangan sering-sering. Nah, gara-gara ini lambat terus. Loh, selama ini kan cepat ke masjid, kok lambat? Kata Ustaz Somad, tunggu aja dulu 2 menit mau koma. Mana tahu, begitu sudah selesai qobliyah, masih tetap 2 menit, 2 menit, rupanya jamnya rusak. Rumusnya kalau tahiyatul masjid tidak dapat qobliyah, tapi kalau qobliyah otomatis dapat tahiyatul. Saya nggak ngerti Pak Ustaz. Dalil pengambilan di mana? Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Maka dia waktu masuk itu qobliyah otomatis dapat, karena sebelum duduk dia sudah laksanakan 2 rakaat. Ustaz, apa hukumnya membawa anak balita ke dalam masjid saat sholat berjamaah? Ada sebagian pengurus masjid anti sama anak kecil. Kalau nengok anak kecil, belah, naik darah tinggi, kolesterol naik. Kalau di Masjid Al-Muhajirin masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, jerit-jerit, berarti 20 tahun lagi masih tetap ada sholat berjamaah. Takbir. Anak kecil dibagi 3, siji loro telu. Yang pertama namanya sobi, 4 tahun ke bawah. Yang kedua mumayyiz, kira-kira sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Mohon maaf anak ustaz, ini mumayyiz. Mumayyiz artinya kalau diginikan, diam ya nak, duduk ya nak, mumayyiz sudah bisa. Tapi kalau yang sobi tadi yang 4 tahun kita ginikan, diam ya dok, kita pula diginikan. Yang ketiga amrod, hampir akil balik, jenggot hampir tumbuh, halus-halus amrod. Tekik dal, bukan bot. Amrod kalau bot penyakit. Sobi, mumayyiz, amrod. Yang dibawa sholat ke masjid mumayyiz. Adapun yang usia 3 tahun tak bisa dibawa. Karena waktu sebelum sholat bisa kita kasih tahu. Loh, kene ya. Begitu kita takbir, Allahu Akbar. Lari dia. Kebetulan bapak yang di situ ada bawa kacamata. Diletakkannya di bawah. Setiap anak itu lewat, bapak itu gitu. Akhirnya salam bapak itu cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sampai lagi ya. Anak sampai lagi. Kata yang sebelah ngamuk, kata yang sebelah lagi, ojo dikeplai. Katanya. Sebab itu maka yang dibawa itu yang mumayyiz. Saya sudah ceramah 70 menit, anak kita masih serius dengar ceramah. Mudah-mudahan dijadikan Allah pemimpin langsung. Ayah kak, tahan dia dengar ceramah 70 menit. Kadang orang baru 15 menit. Ya anak kecil tahan 70 menit. Entah karena takut sama saya. Saya punya suara Ustaz itu menggelegar. Ini kalau kita ngantuk gawat nih gitu. Rabbana hab lana minas sholihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak soleh-soleh. Amin.
Ustaz, metode cepat hafal Quran itu gimana Pak Ustaz? Quran saya yang ingat dulu aja udah hilang. Dulu waktu di Al-Azhar kuliah, tahun pertama wajib hafal 2 juz, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 2 juz, tahun keempat 2 juz, mata kuliah 13. Kalau nggak lulus 13 mata kuliah, naik bawa 1. Kalau nggak lulus 3 mata kuliah, potong beasiswa 25%. 2 tahun nggak lulus, potong beasiswa 50%. 3 tahun nggak lulus, DO drop out, diusir dari Al-Azhar, siap-siap buat rakit anyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Kejam Al-Azhar, tapi disiplin dia. Pendidikan baik. Nyontek nggak boleh. Kalau ketangkap nyontek, langsung dicabut visa 1 tahun, dipulangkan ke Indonesia. Begitu pulang saya jadi dosen, saya terapkan di kelas. Jangan nyontek. Yang nyontek,